lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Shalom, adik sekolah minggu, welcome to bulan Desember. Hari ini bersuka cita enggak? Tentu kita semua pasti bersuka cita ya, karena di hari ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Sang Penebus kita. Namun sebelumnya kakak mau tanya dulu, hari ini bagaimana kabarnya? Pasti semuanya dalam keadaan sehat dan sungguh luar biasa. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan merayakan Natal Sekolah Minggu JOKB dengan tema mereka akan menamakannya Immanuel. Adik sekolah minggu, sudah siap menyembah Tuhan untuk sore hari ini? Oke, kalau begitu kita mempersiapkan hati kita dan kita menyanyi satu kudung pujian. Tapi kakak meminta semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyi dengan penuh gembira. Dan lagu ini berjudul Dia Lahir Untuk Kami. Yuk kita menyanyi. Kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sahabat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat manusia. Sang Penebus Juru Selamat manusia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di
atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat manusia. Sang penebus juru selamat dunia. Kita akan berdoa untuk mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh baik, bahkan teramat baik di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersuka cita dan berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang tidak pernah ada batasnya di dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami bersuka cita menyambut hari kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kedatangan-Mu di dalam dunia ini Tuhan. Engkau telah menebus segala dosa kami, bahkan Engkau memberikan kami kehidupan yang layak di dalam dunia ini Tuhan. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Tuhan kiranya menyertai ibadah kami pada sore hari ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kita akan masuk dalam berita nubuatan dan penggenapan oleh adik sekolah minggu kita. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lukas pasal 2 ayat 11 sampai 12. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kita akan melangkah dalam acara selanjutnya, yaitu prosesi penyalaan lilin. Penyalaan lilin Natal ini oleh yang pertama, Pendeta Penghantar Jemaat JOKB Bapak Pendeta Agustinus Patang STH. Yang kedua, Koordinator Sekolah Minggu JOKB Ibu Penatua Samaria Tandi. Dan yang ketiga oleh Ketua Sekolah Minggu JOKB Ibu Siti Murdiana. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan prosesi atau tarian 1000 lilin oleh pengasuh sekolah minggu.
biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus juru selamat kita. Kehangatanmu kirimkan di hati yang beku. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus juru selamat kita. Kita akan masuk dalam cerita Natal yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Agustinus Patang STH. Untuk itu kita persiapkan hati dan pikiran kita, serta yang kelas indria boleh dibantu oleh orang tuanya untuk membukakan Alkitab. Sudah siap semuanya untuk mendengarkan cerita Natal oleh Bapak Pendeta? Makasih Kakak Christine, sekarang Kak Agus ada di sini. Ya, hari ini kita merayakan Natal untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di JOKB. Saya buka masker dulu ya. Biasanya kalau Kak Agus cerita panjang itu sesak nafas kalau pakai masker. Baru kacamata biasanya berkabut. Nah, lebih enak. Simpan dulu ya. Oke, adik-adik. Hari ini kita merayakan Natal dengan satu tema. Mereka akan menamakannya siapa? Immanuel. Nah, di tangan Kak Agus ini ada motion. Tahu kan motion apa? Yang biasa main WA, main Facebook, Instagram, pasti tahu itu ya.
Kira-kira ini motion apa adik-adik? Nah, coba lihat lebih dekat lagi. Kira-kira motion apa itu? Takut. Oke, takut. Nah, adik-adik, kalau ini takut, ada satu motion lagi. Coba Kak Agus cek di mana dia ya. Nah, ini juga dia. Ini motion apa? Takut juga. Tapi kayaknya tidak takut sembarangan ya. Dia takut sambil nangis. Nah, adik-adik sebelum lanjut ceritanya, yuk kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih kami mau mendengarkan firman-Mu lewat cerita Natal malam hari ini. Biarlah kiranya cerita ini boleh memberkati adik-adik semuanya. Mengerti siapa itu Immanuel dalam diri setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik tadi motion itu motion takut ya, yang ini ya. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali orang yang takut. Bukan karena takut papanya marah. Bukan takut mamanya marah. Tapi takut karena apa? Coba kita lihat, kira-kira takut karena apa ya? Nah, ini tahu ini apa? Tahu ini apa? Virus ya, ini gambar virus ya. Orang-orang saat ini lagi sedang takut karena makhluk kecil ini, adik-adik. Tahu kan bagaimana kecilnya makhluk virus ini sampai kita tidak bisa melihatnya dengan mata langsung ya. Harus pakai mikroskop ya, supaya bisa melihatnya. Tapi meskipun banyak orang takut, kita tetap boleh merayakan Natal ya. Kalau ada virus yang menakutkan, ternyata ada virus juga yang menyenangkan ya. Virusnya dapat hadiah. Nah, apa maksud Kak Agus? Meskipun ada virus sampai hari ini, tapi kita harus tetap bersuka cita di tengah-tengah pandemi virus corona yang terjadi. Mengapa? Karena Tuhan Yesus lahir, kita rayakan kelahirannya. Dia adalah hadiah yang harusnya membuat kita jauh dari ketakutan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada seorang raja ya. Jadi ternyata adik-adik bukan cuma adik-adik yang masih kecil yang biasa takut. Semua orang sebenarnya bisa takut. Termasuk presiden, termasuk siapa lagi, menteri, termasuk gubernur, bupati, polisi, TNI, pendeta. Ya. Semua orang bisa takut ya. Dan cerita ini mengisahkan bahwa ada seorang raja yang sedang ketakutan waktu itu. Dia takut karena apa adik-adik? Coba adik-adik membuka di dalam kitab Yesaya. Kak Agus mengutip Alkitab, ayat Alkitab di kertas ini ya. Ada satu ayat yang disampaikan oleh Tuhan melalui Yesaya. Coba baca Yesaya 7, ayat berapa? 14. Yesaya 7, ayat 14. Nah, Kak Agus bacakan ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, adik-adik, waktu itu raja yang bernama Ahaz, dia sedang ketakutan sama dua kerajaan besar. Yang satu namanya Raja Resin, dia raja orang Aram. Yang kedua namanya Raja Pehak, dia raja Israel, bagian utara. Nah, Ahaz ini raja orang Yehuda. Kenapa Ahaz sampai ketakutan adik-adik? Karena kedua raja ini ingin menyerang dia. Jadi dia seolah-olah ada di tengah adik-adik. Kemudian Raja Resin dari kanannya, kemudian dari kirinya ada Raja Pehak. Dan dia mengalami ketakutan yang dalam sebab dia diserang dari berbagai sisi. Dia tidak bisa berbuat apa-apa sampai kemudian ada ketakutan yang datang pada dia. Kemudian ketika dia takut apa yang terjadi adik-adik, datanglah Nabi Yesaya kepada dia. Dia berkata, Ahaz, kamu tidak usah takut. Karena suatu hari akan ada Immanuel, ya, yang jadi tema kita hari ini. Itu di dalam Matius 1, 2, 3. Tadi itu nubuatannya. Nubuatan itu artinya ramalan ya. Jadi waktu Raja Ahaz masih hidup,
itu sekitar 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, ramalan itu sudah ada. Jadi ramalan akan kedatangan Yesus itu sudah ada waktu itu. Disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada Ahaz. Supaya apa? Supaya dia tidak takut. Karena akan datang Immanuel. Nah, yang jadi pertanyaannya, siapa itu Immanuel? Dan apa sebenarnya itu Immanuel? Nah, Kak Agus punya alat peraga. Adik-adik kita sama-sama mengejah, ya. Tadi ada virus, ada motion ketakutan. Kemudian sebenarnya ini adalah satu tulisan. Loh, di mana dia? Iya, ini dia. Adik-adik lihat ini huruf apa? Huruf apa ini? Huruf apa ini, Alvaro? Giri, I. Kemudian ada huruf M. Iya, bacanya apa? Devin. Im. Kira-kira setelah M apa ya? Coba kita lihat. Ternyata ada huruf apa? Apa adik-adik? Ada huruf A. Setelah huruf A kira-kira ada apa? Ini yang akan datang ya, ini yang akan datang, kata Yesaya. Kemudian ada huruf N. Setelah N apa? Huruf U dan seterusnya. Bacanya Immanuel. Ini yang dijanjikan Tuhan akan datang kepada Yesaya. Siapa itu Immanuel? Immanuel artinya di dalam Matius mereka akan menamakannya Immanuel, yang artinya kalau adik-adik terus baca ayat itu, yang artinya di sini ada ayatnya. Ini Matius 1 ayat 23 ya, bukan Matius 7. Yang artinya Allah menyertai kita. Jadi adik-adik, kenapa kira-kira Tuhan berkata kepada Yesaya supaya disampaikan ke Ahaz Allah menyertai kita? Karena dia sedang ketakutan. Kalau lagi sedang ketakutan berarti orang membutuhkan apa? Orang yang bisa buat dia tidak takut. Dan Yesaya bilang bahwa dia akan datang. Nah, ternyata yang datang itu bukan orang untuk menyelamatkan Ahaz waktu itu. Tapi Yesaya berkata bahwa akan ada orang, satu pribadi yang datang 700 tahun kemudian untuk menyelamatkan bangsa Israel yang menderita. Terus menderita. Dan ketika Yesus datang, dialah yang dimaksud Immanuel itu ya. Dan apakah Yesus membebaskan orang Israel? Tidak. Orang Israel waktu Yesus ada tetap dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka terus menderita. Jadi apakah Tuhan berbohong adik-adik? Tidak. Tuhan tidak berbohong. Karena maksud Tuhan bukan membebaskan mereka dari derita oleh karena perang atau penjajahan. Tetapi oleh karena dosa. Bayangkan adik-adik, dosa sedikit. Nah, misalnya kamu berdosa di rumah 1 kali sehari. Dosa itu kalau kamu hitung 1 bulan jadinya berapa? 30. Kalau 1 tahun berapa? 30 kali 10, 300. Kemudian ditambah lagi 60, 360 dosa. Betul ya? Iya. Dan 1 dosa saja adik-adik dapat membawa orang masuk ke neraka. Apalagi kalau 360, banyak sekali. Nah, Tuhan mengutus seseorang yang bernama Immanuel untuk datang supaya manusia diampuni dosanya. Jadi dia lahir di dunia ini. Dia datang supaya dosa-dosa manusia itu diampuni. Kemudian dosa itu tidak membawa kita ke neraka. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, adik-adik percaya Tuhan Yesus, Kak Agus percaya Tuhan Yesus, maka pasti dosa kita diampuni dan kita tidak akan masuk ke dalam neraka. Tapi kita akan dibawanya ke sorga karena dia Immanuel.
Immanuel berarti Allah menyertai kita. Oleh karena itu adik-adik, meskipun tahun ini kita tidak bisa Natalan sama-sama di gereja, kita hanya bisa lewat online. Oleh karena pandemi COVID-19, tapi Immanuel, ya, Allah beserta kita. Bayangkan adik-adik, dari pertama Maret terjadi COVID di negara kita Indonesia, sampai hari ini masih terjadi COVID-nya. Tapi kita bersyukur bahwa kita masih baik-baik, karena kita selalu menjaga diri kita, ya. Kita selalu waspada dari virus-virus. Itu karena apa? Karena Allah yang menyertai kita. Dia yang memberikan kita pikiran, akal budi yang baik, supaya kita dengar-dengaran pemerintah ikut protokol kesehatan. Pakai masker ketika ngobrol sama orang atau pergi keluar. Cuci tangan, sering cuci tangan. Nah, itu semua kita bisa lakukan karena Immanuel, Dia yang beserta kita. Dia menyertai kita. Sehingga apa? Sehingga meskipun ketakutan itu datang, tapi karena kita percaya Dia Immanuel, maka kita tidak gentar dengan virus, ya. Tapi kita harus tetap waspada. Tapi untuk takut, gentar, kita tidak perlu. Karena Dia Immanuel. Dia tidak hanya bersama kita waktu kemarin atau hari ini, tapi Dia akan bersama dengan kita besok dan seterusnya. Karena Dia Immanuel. Natal kali ini kita tidak berjumpa satu dengan yang lain di gereja. Tapi kita percaya karena Dia Immanuel, maka tahun depan kalau Tuhan kasih umur panjang, pasti kita bertemu karena Immanuel, Dia menyertai kita. Dia akan menyertai adik-adik semuanya, Dia akan menyertai guru-guru sekolah minggu dan siapapun kita yang percaya kepadanya. Adik-adik, jangan bersedih, tetap bersuka cita, ya, meskipun tidak bisa Natal bareng di gereja. Lihat ini tadi virusnya, ya. Virusnya tersenyum. Dia mendapatkan hadiah. Apa maksud Kak Agus? Bahwa meskipun kita di tengah-tengah situasi pandemi corona, kita tidak bisa beribadah sama-sama, Natal sama-sama, tapi tetap bersuka cita, ya. Tetap bersuka cita di tengah-tengah pandemi yang terjadi. Tetap percaya bahwa hadiah, yaitu Immanuel, Tuhan yang menyerahkan dirinya bagi adik-adik. Jadi Tuhan menghadiahkan dirinya sama adik-adik. Nah, biasanya papa mama kan yang belikan hadiah. Papa mama yang belikan hadiah, ya. Hadiah Natal, kado Natal. Tapi yang kita percaya bahwa setiap hari sebenarnya Tuhan menghadiahkan kita sesuatu. Apa itu? Yaitu dirinya sendiri. Meskipun kita tidak melihatnya secara langsung dengan mata kita, tapi kita menikmatinya, ya. Kita merasakannya. Adik-adik boleh sehat sampai hari ini karena Dia Immanuel. Dia menghadiahkan dirinya untuk adik-adik supaya adik-adik boleh di dalam penyertaannya, boleh memperoleh keselamatan dan boleh hidup bersama dengan Bapa di surga. Bersama dengan mama papamu, kakek nenekmu, saudara-saudaramu yang percaya sama Tuhan Yesus. Dia sudah menghadiahkan dirinya pada kita dan kita akan menikmati hadiah itu selama-lamanya. Di mana adik-adik? Di sorga. Jadi yang terakhir, meskipun kita ada di pandemi corona, membuat kita susah bertemu, ada ketakutan orang-orang di luar sana, tapi kita harus tetap tersenyum. Jangan takut karena Dia, Tuhan Yesus adalah Immanuel yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati adik-adik. Shalom. Terima kasih untuk cerita Natalnya yang dibawakan oleh Kak Agus. Walaupun di tengah pandemi seperti ini kita belum bisa bertemu face to face, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, mungkin adik-adik di rumah sudah mempersiapkan masing-masing persembahannya? Oke. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mengangkat satu pujian yang berkata, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak,
bergoyang. Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita akan masuk dalam doa syukur atau doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Agustinus Patang. Oleh sebab itu kita ambil sikap hormat kita kepada Tuhan, kita lipat tangan dan kita duduk dengan manis, dengan baik. Dan doa syafaat atau doa syukur ini akan ditutup dengan doa persembahan. Silakan Pak Pendeta. Oke, baik adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah diperdengarkan pada saat ini. Tuhan Yesus, Engkaulah Immanuel yang menyertai kami, anak-anak-Mu sampai saat ini. Karena itu kami tidak perlu takut, tidak perlu bersedih dan menangis oleh karena ketakutan, sebab Engkau Immanuel yang selalu setia menyertai kami. Saat ini kami bersyukur karena perayaan Natal Sekolah Minggu boleh dirayakan meskipun lewat online. Kami percaya bahwa anak-anak semua boleh merayakannya dengan penuh sukacita dan biarlah mereka boleh bergembira. Meskipun tahun ini kami tidak bisa merayakannya bersama-sama di gereja, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai Immanuel tidak hanya ada di gereja, tapi ada di rumah setiap adik-adik kami semuanya. Dan dimanapun Tuhan selalu ada menyertai kami. Terima kasih, berkati pengasuh sekolah minggu yang telah melayani saat ini. Kiranya apa yang sudah mereka persembahkan untuk pelayanan kemuliaan nama-Mu, semua itu mendatangkan hormat bagi Tuhan sendiri. Dan kehidupan mereka boleh senantiasa bersuka cita dan diberkati. Berkatilah mereka di dalam tugas pekerjaan mereka bersama orang tua, suami, anak-anak dan keluarga. Kiranya mereka juga boleh merayakan Natal di rumah di 25 Desember nanti dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk gereja kami JOKB. Kami bersyukur boleh menjadi bagian dari jemaat ini. Ada kekeluargaan, ada persaudaraan yang terjalin, meskipun kami tidak memiliki hubungan darah, tapi di dalam Tuhan Yesus kami sebagai keluarga, saudara, bersaudara. Terima kasih Bapa.
Terima kasih untuk semuanya. Biarlah tahun ini di tengah-tengah pandemi virus corona, kami sebagai anak-anak Tuhan tetap bersuka cita, tetap memiliki semangat, tetap memiliki damai sejahtera di dalam merayakan Natal. Meskipun terbatas untuk merayakannya, kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah semua yang melayani hari ini boleh Tuhan berkati hidup mereka. Berdoa untuk persembahan syukur yang boleh diberikan untuk pelayanan Tuhan bagi sekolah minggu JOKB. Kiranya semua itu mendatangkan sukacita ketika memberinya dan boleh menjadi berkat di dalam pelayanan kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menerima berkat oleh Bapak Pendeta Agustinus Patang, STH, saya persilahkan anak sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat kembali satu pujian, yaitu Muliakanlah. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah. Damai sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya, bagi orang pengasihannya, pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha tinggi, damai sejahtera
sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Baik adik-adik, kita akan terima berkat Tuhan. Mari semuanya kita dalam sikap doa, kita berdoa. Bapa, biarlah kiranya berkat Natal tercurah bagi anak-anak sekolah minggu, hari lepas hari. Dan biarlah di tengah-tengah pandemi COVID-19, di dalam anak-anak merayakan Natal, mereka tetap menikmati sukacita surgawi, damai Allah bersama dengan mereka. Terlebih Immanuel, Tuhan beserta kami semuanya sepanjang waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Natal, kami berdoa. Amin. Acara yang selanjutnya yaitu kata sambutan. Nah, kata sambutan ini yang akan dibawakan oleh Ketua Guru Sekolah Minggu JOKB. Saya persilahkan kepada Ibu Siti Murdiana untuk menyampaikan kata sambutannya. Yang terhormat Bapak Pendeta Agustinus Batang STH, yang terhormat Bapak Vikaris Christian Epa, yang terhormat Majelis Jemaat Oikumene Kertago Borongloe, dan yang terhormat pengurus OIG dan semua jemaat Oikumene Kertago Borongloe, baik yang ada di gereja maupun yang ada di tempat jauh, yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun situasi pandemi COVID-19 ini, tetapi sekolah minggu JOKB dapat melaksanakan ibadah secara online, secara live streaming. Itu tidak terlepas dari dukungan, doa dari Bapak Ibu. Bahkan pada sore hari ini kita dapat merayakan Natal. Itu semua tidak terlepas dari dukungan, doa dari Bapak Ibu. Untuk itu saya minta terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, para orang tua yang sudah menjalin kerjasama dengan sekolah minggu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan doa dari Bapak Ibu, sehingga perayaan Natal sekolah minggu ini dapat berjalan dengan baik. Dan harapan Kak Nana ke depannya, ya, bagi orang tua, kita tidak tahu ke depannya ini bagaimana, ya. Kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini, ya. Tetapi saya ingatkan kepada Bapak Ibu agar tetap mendampingi putra-putrinya, memberikan semangat di dalam mengikuti ibadah online. Walaupun kita tahu sekarang, ya, sudah ditemukan vaksinnya, tetapi ingat loh anak-anak, kita tetap waspada.
Kita tetap waspada, kita tetap jalankan protokol kesehatan. Yaitu jangan ada apa? Kerumun-kerumunan, tidak boleh. Ya, kita harus menjaga jarak. Kita tetap memakai masker dan kita tetap mencuci tangan. Ya, kita tetap waspada. Walaupun itu sudah ada vaksin ditemukan, tetap menjalankan protokol kesehatan. Akhir kata, kan anak ucapkan, selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kata sambutan yang berikutnya akan dibawakan oleh perwakilan Majelis JOKB. Nah, pada kesempatan ini akan dibawakan oleh Koordinator Sekolah Minggu JOKB. Kepada Ibu Penatua Samaria Tandi, kami persilahkan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami kasihi Bapak Pendeta Vikaris, Bapak Ibu Majelis, dan juga para orang tua yang ada di rumah masing-masing, serta anak-anakku sekolah minggu yang saya kasihi, cintai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas pertolongan perkenaannya sehingga ibadah perayaan Natal Sekolah Minggu JOKB boleh terlaksana dengan baik. Meskipun kita saat ini masih berada di tengah pandemi COVID-19, tetapi karena Tuhan begitu mengasihi kita, sebagaimana tema Natal kita, Allah selalu beserta dengan kita, sehingga ibadah perayaan Natal Sekolah Minggu JOKB boleh terlaksana. Anak-anakku dan para orang tua yang ada di rumah masing-masing, sesuai tadi yang disampaikan oleh Ketua Guru Sekolah Minggu bahwa kita tidak boleh lalai dalam melaksanakan protokol kesehatan. Kita harus menyayangi orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan dengan air mengalir. Jangan kita jemu-jemu untuk melaksanakan, karena itu demi untuk kebaikan kita bersama. Kami mewakili majelis berterima kasih kepada semua pengasuh sekolah minggu atas kebersamaannya, atas partisipasinya, sehingga kita mampu melaksanakan segala tugas pelayanan kita setahun ini, dan khususnya untuk Natal yang telah kita laksanakan. Tanpa kerjasama yang baik, tanpa saling memahami, saya kira kita tidak akan mampu melaksanakan pelayanan itu. Yang terlebih khusus, kita tetap setia mengandalkan Tuhan. Nah, demikian perwakilan dari Majelis JOKB, mewakili Majelis JOKB, kami ucapkan selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Allah beserta kita. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Kita akan masuk dalam acara selanjutnya, yaitu penyerahan bingkisan Natal anak sekolah minggu secara simbolik. Penyerahan bingkisan Natal ini oleh Ketua
Sekolah Minggu JOKB, Ibu Siti Murdiana, dan akan diserahkan kepada anak sekolah minggu yaitu anak Alvaro. Bingkisan Natal sekolah minggu lainnya akan menyusul ya adik-adik setelah ibadah Natal sekolah minggu. Jadi tunggu kedatangan guru-guru sekolah minggu kalian di rumah masing-masing ya. Demikianlah seluruh rangkaian acara ibadah perayaan Natal sekolah minggu JOKB. Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami dari pengasuh sekolah minggu, koordinator sekolah minggu, serta Vikaris Christian Eva mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Teman-teman, saya Alvaro, saya Alexa, dan Marisa, dan Papi mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Terima kasih, dadah. Hai teman-teman dan kakak-kakak guru sekolah minggu, kami mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom, selamat sore. Saya Ade dan saya Pierre Dan saya Devin. dan kami mengucapkan Selamat Hari Natal. dan menyongsong Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Saya Chelsea bersama keluarga mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari keluarga Amasya Duka mengucapkan Selamat Hari Natal 2020
dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Loren, saya Fei, mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat tahun baru 2021. Dadah. Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Salam, saya Carla. Salam, saya Ade. Kami mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Merry Christmas. I'm Adwin. Merry Christmas.